Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Sika Saharani, program studi pendidikan ekonomi dari Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbar Barlian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk menggali pengalaman langsung dari praktisi pendidikan dalam memahami dan menghadapi perkembangan peserta didik baik secara kognitif, sosial emosional maupun moral. Saya berharap wawancara ini bisa menjadi cerminan dari teori yang telah saya pelajari selama 1 semester ini serta menjadi bekal dalam memahami dunia nyata pendidikan di masa depan. Terima kasih kepada narasumber saya hari ini, Ibu Suntari. Boleh Ibu perkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Suntari SPD. Saya berasal dari SMA Muhammadiyah 6 Palembang. Saya mengajar dalam bidang studi Bahasa Indonesia kurang lebih sudah 2 tahun. Nah, menurut Ibu Suntari, bagaimana melihat perkembangan kemampuan berpikir siswa SMA saat ini? Menurut pendapat saya, siswa SMA saat ini pola pikirnya sudah mulai kritis, mengingat karena anak-anak zaman sekarang itu sudah banyak dipengaruhi oleh gadget dan perkembangan media sosial lainnya. Jadi pengetahuan mereka sudah mulai kritis, tanpa kita kasih tahu, terkadang mereka sudah lebih tahu dahulu. Baik, nah kalau untuk tantangan utama yang Ibu hadapi dalam aspek sosial dan emosional siswa? Jadi banyak tantangan kami sebagai guru, apalagi guru Gen Z ya pada saat ini. Jadi tantangan yang terutama itu menghadapi anak-anak yang emosionalnya itu kurang stabil, karena tidak seluruh siswa itu sama, terdapat perbedaan emosional, karakter. Jadi kami sebagai guru menghadapinya dengan cara pendekatan secara sosial kepada anak-anak melalui diskusi, melalui tanya jawab. Jadi dengan itu kami bisa dapat mengetahui apa saja kendala yang mereka alami dan bisa kami sebagai guru untuk memberikan solusinya. Baik, selanjutnya bagaimana pendekatan Ibu dalam menanamkan nilai moral pada siswa SMA? Nah, berkaitan dengan nilai moral, terutama di SMA kami, SMA Muhammadiyah 6 itu sangat baik nilai moralnya. Seperti kami selalu menanamkan tolong menolong, sikap ketika ada temannya yang sakit, kami sudah mempunyai infak yang dijalankan setiap hari. Itu entah 2.000, 2.000, anak-anak itu wajib menyeleng, mempunyai celengan. Jadi uang itulah yang kami tanamkan untuk anak-anak untuk membangun nilai moral, untuk membantu satu sama lain. Ketika ada temannya kesulitan, kesusahan, kami langsung memberikan contoh bahwa kita harus membantu. Kita yang sebagai memiliki ekonomi yang agak lebih dikit dari mereka, kita harus membantu teman-teman yang mempunyai ekonomi yang di bawah. Seperti itu. Lalu bagaimana jika ada siswa yang menunjukkan perilaku yang menyimpang atau kesulitan emosional, apa langkah Ibu yang akan Ibu lakukan? Pertama-tama kami akan mengambil sikap memanggil anak itu dulu untuk ditanya terlebih dahulu mengapa, apa sebabnya, terus bagaimana dia bisa seperti itu, apakah ada faktor dari keluarga, pergaulan, atau teman-teman di kelasnya. Jadi kami terlebih dahulu memanggil anak itu untuk menanyakan mengapa ia menjadi seperti itu. Jadi kemudian kalau bisa kami sebagai guru bidang studi bisa menyelesaikannya, akan kami selesaikan. Tapi jika tidak bisa, kami akan berkoordinasi dengan wali kelas dan guru BK untuk memecahkan masalah yang sudah dihadapinya bersama anak itu. Yang pasti kami tidak akan menegur anak itu di tempat keramaian, karena itu akan mengganggu mental anak tersebut. Baik, terima kasih untuk Bu Suntari atas jawabannya.
Nah, dari hasil wawancara, saya mengaitkan penjelasan narasumber dengan teori-teori perkembangan peserta didik yang telah saya pelajari. Nah, yang pertama, menurut teori Piaget, usia remaja berada pada tahap formal operasional di mana individu mulai berpikir abstrak, logis, dan hipotesis. Hal ini tampak dari penjelasan guru bahwa siswa mampu berpikir kritis dan mempertanyakan sesuatu secara lebih dalam. Nah, yang kedua, menurut Erikson, remaja berada pada tahap identity versus role confusion. Penjelasan narasumber tentang krisis identitas dan tekanan sosial menunjukkan betapa pentingnya peran guru dalam membantu remaja menemukan jati diri mereka. Nah, yang ketiga, menurut Kohlberg, sebagian remaja mulai memasuki tahap post-konvensional, yaitu ketika mereka mulai berpikir tentang nilai-nilai moral. Guru membantu proses ini melalui diskusi moral, bukan sekadar memberi nasihat. Dengan kata lain, wawancara ini memperlihatkan bahwa teori perkembangan bukan hanya konsep akademis, tetapi nyata diterapkan di kelas dan memengaruhi cara guru berinteraksi dengan siswa. Melalui wawancara ini, saya menyadari bahwa menjadi guru di tingkat SMA membutuhkan empati yang tinggi, kesabaran, dan kemampuan memahami dinamika remaja. Saya belajar bahwa remaja bukan hanya butuh pelajaran akademik, tetapi juga bimbingan moral dan emosional. Peran guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan pendamping tumbuh kembang. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber saya, Ibu Suntari, atas waktunya, dan semoga wawancara ini bermanfaat tidak hanya bagi saya tetapi juga bagi siapapun yang menontonnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.